Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa. Untuk yang memimpin doa, silakan Sultan temannya dipimpin berdoa. Cepat duduk siap, gerak. Aku kita. Sudah mulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Coba dicek ada tidak teman satu kelompok kalian yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya? Alhamdulillah, artinya kalian hari ini badannya, pikirannya sehat semuanya. Ya. Nah, anak-anak, mainannya dimasukkan ya, kita berdua. Untuk hari ini Burana mau tanya, kalian pernah ketika kalian pagi-pagi itu sampai siang hari, kalau ketika menatap matahari, apa yang kamu rasakan di matamu? Silau. Terus silau akan bagaimana? Langsung menutup mata. Kenapa bisa begitu? Karena matanya kena pantulan cahaya, refleks langsung begitu langsung menutup mata, gitu ya. Nah, itu dikarenakan kalian di dalam tubuh kalian itu ada yang namanya sistem saraf. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kabel panjang yang ada di tubuh kita yang namanya sistem saraf. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat mengenal, bahkan dapat menjelaskan tentang sistem saraf dan fungsinya. Semangat? Semangat. Kurang semangat. Untuk menambah semuanya, coba. Tepuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beli baca, olahraga. Gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Nah, untuk menambah pengetahuan kalian tentang apa tuh sistem saraf, pernah mendengar kata sistem? Pernah? Di mana coba? Sound system. Sound system. Sound system. Kenapa? Soundnya ada sistemnya, kenapa? Ada trafonya, benar. Ada kabelnya, trafonya. Semuanya itu dirangkai. Kemudian ada cara kerjanya supaya soundnya bisa berbunyi. Ada sistem yang atur-atur, yang diatur. Betul, pintar. Nah, sekarang silakan disimak video yang akan ditayangkan oleh Bu Ratna. Disimak baik-baik. Setelah itu nanti kita akan diskusikan. Tahukah kamu, saraf ada di mana-mana loh. Memenuhi seluruh tubuh. Ini nih yang terpenting. Saraf yang terdapat di sepanjang tulang belakang sampai otak. Kumpulan saraf tebal ini disebut sistem saraf pusat atau SSP. Perannya mengendalikan semua aktivitasmu dari bernapas sampai mengetukkan jari pada ponsel selagi menunggu masuk ke pembahasan inti di video ini. Saat sinyal dari suatu bagian tubuh memasuki SSP di dalam otak, otak akan menginstruksikan respons sesuai dengan situasi. Nah, coba cubit tanganmu. Iya, cubit saja. Au! Area bekas cubitanmu juga punya banyak saraf. Saat kamu mencubitnya, sarafnya akan aktif lalu mengirimkan informasi sensasi ini menuju otak. Selanjutnya, otak akan merespons
berproses dengan mengirimkan pesan rasa sakit. Prosesnya berlangsung selama sepersekian detik meski sinyalnya bergerak sejauh bermeter-meter. Lanjut ke sumsum tulang belakang. Yuk sedikit bereksperimen. Dalam hitungan 1, aku akan memutus koneksi antar sel saraf di area sini. Memangnya apa yang akan terjadi? Perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? 1. Nah kan, kamu jadi mati rasa dari area pinggang sampai tubuh bawahmu. Itu karena SSP-mu tidak bisa memperkirakan sumber rasa sakit. Oke, tenang saja. Sudah mengembalikan koneksi sarafnya seperti semula kok. Oleh sebab itu, otak dan sumsum. Yuk kita beralih ke saraf lainnya. Kita mulai dari saraf yang ada di jemarinya. Semua saraf yang tidak termasuk SSP disebut sistem saraf tepi atau SST. Coba lambaikan tanganmu. Ya, bagus. Hal ini bisa terjadi karena otak secara sadar mengirimkan berjuta sinyal ke saraf tepi yang ada di bahu, lengan depan, pergelangan tangan, dan tanganmu. Semua aktivitas ini berada di bawah kendali sistem saraf sadar atau somatik. Alismu terangkat saat mendengar fakta ini. Gerakannya pun dikendalikan oleh saraf ini. Menghembuskan udara dan menahan napas merupakan aktivitas yang kamu sadari. Kamulah yang memerintahkan otak untuk mengirim sinyal ke organ pernapasan. Tapi, saat kamu mulai kekurangan oksigen, otakmu lah yang memerintahkanmu untuk segera mengambil napas. Oh, wajahmu mulai membiru. Segera hirup udara. Oke, aku baru minta maaf dulu sebelumnya. Wah, kok terasa gatal ya? Tolong bantu garuk dong. Makasih. Gatal terjadi saat benda asing hingga di kulit. Misalnya, serangga dan bekas gigitannya. Saraf yang ada di situ akan aktif, lalu otakmu segera mengirimkan sinyal respons. Saat menggaruk gatal, kamu bisa merasakan dua sensasi yang berlawanan. Secara sadar, kamu lega karena gatalmu reda. Tapi secara tidak sadar, otak mengidentifikasi garukan sebagai rasa sakit sehingga mengalihkan fokusmu dari rasa gatal menuju garukan. Dengan menggaruk, sebenarnya kamu sedang mengecoh otak untuk tidak terlalu menghiraukan rasa gatal itu. Luar biasa bukan? Bagaimana kamu bisa bergerak, bagaimana kamu bisa tersenyum. Nah, seperti bisa tersenyum. Siapa yang kok tiba-tiba bisa tersenyum? Kok jatuh? Kalau gatal kok rasanya pengen menggaruk. Itu kenapa bisa terjadi? Siapa yang bisa? Dari video yang ditayangkan tadi. Siapa yang memerintah tanganmu ini supaya menggaruk yang gatal? Siapa? Siapa Iman? Sarafnya yang ya. Jadi oke. Jadi di dalam tubuh kita tadi ada berapa jenis sel saraf? 2. Tadi ada kata SSP, ada kata SSP. SSP berarti sistem saraf pusat. Lalu bagikan pada teman-temanmu. Sistem saraf pusatnya ada berapa tadi? Sistem sarafnya yaitu otak dan tulang belakang. Saya kurang tadi kan begini. Oh sebentar ya, sebentar. Kemudian kalau SST, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu berada di mana? Menyebar ke seluruh tubuh. Nah misalnya saya gatal tangane, berarti yang menerima rangsang yang mana? Sistem saraf yang ada di mana? Kemudian disalurkan atau diberikan kepada siapa ini? Ya, disalurkan langsung ke otak sehingga otakmu memerintah apa? Disuruh apa? Tanganmu disuruh menggaruk. Alat gerak kalian itu apa? Kaki, tangan. Digerakkan oleh tulang. Tulang yang menggerakkan tulang apa? Otot. Dari dalam otot itu terdapat saraf-saraf yang mendapat sinyal atau perintah dari otak. Nah, coba perhatikan gambarnya lagi. Nah ini, jadi di sistem saraf manusia itu ada sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi.
T. Nah, kalau sistem saraf pusat yaitu otak dan mana tadi? Iya, sumsum tulang belakang. Kalau ini berarti semua yang tersebar di seluruh tubuh. Untuk apa sistem saraf tadi fungsinya? Untuk untuk mengirim sinyal-sinyal yang terjadi pada tubuh. Kalau jatuh sudah mulai lorong, nah dengkulnya lututnya sakit, otomatis sampai ngelus-ngelus. Itu adalah perintah dari otak. Sekarang kita akan mencoba, tadi dijelaskan bahwa sinyal yang dikirim dari saraf tepi ke otak itu berapa lama? Masih ingat enggak? Hitungannya menit apa jam apa detik? Bahkan tidak hampir 1 detik, sepersekian detik berapa langsung. Berarti kalau dibayangkan secepat apa ya itu? Secepat kilat, bahkan lebih cepat dari kilat dari burung. Iya, gitu ya. Nah, itu adalah besaran Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekarang Burana akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ini sudah duduk bersama kelompoknya. Kita akan praktek menghitung kecepatan saraf menerima sinyal. Nah, kelompok 1 ya ini, kelompok 1. Kelompok 3. Nah, sekarang satu persatu dari kelompok kalian nanti akan praktek menghitung kecepatan saraf. Perhatikan perintahnya di situ. Jadi nanti masing-masing kelompok berbaris di depan ya, atau itu membuat barisan di depan. Kemudian berpegangan tangan, sampai memegang tangan. Semuanya pegang tangan temannya kanan dan kiri. Nah, dari yang anak pertama nomor 1 di sini, ini nanti tugasnya memberi rangsang. Kemudian yang terakhir di sini nanti yang bawa peluit siapa kemarin? Yang kalau tidak bawa peluit, berarti kalian tugasnya kalau sudah diberi rangsangnya sampai ke kalian ke yang terakhir bilang stop. Nanti akan dihitung menggunakan stopwatch ya. Nanti dibantu kelompok yang lain untuk menghitung menggunakan kecepatannya menggunakan stopwatch. Dan yang sekarang silakan ditulis anggota kelompoknya dulu, nanti bergantian lagi. Cara mengisinya itu nanti ada tabel. Hasilnya berapa dan berapa ya, ditulis di sini. Nanti kalian menyalinnya di tabel di LKM kalian. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silahkan maju. Ini tidak usah dibawa dulu. Silahkan maju. Sekarang berpegangan tangan. Pegang. Di sini pegang. Jadi agak maju saja. Nah, perhatikan batasnya ya. Di satu kotak kalau bisa. Pegangnya gini loh, pegang. Tangan naik. Nah. Sudah? Sekarang diukur dulu jaraknya. Jadi bawah diukur dulu ya jaraknya berapa. Tidak dia mau. Diukur sana ini. Nah. Meter. Nah, jadi untuk jaraknya kelompok 1
Ini waktu sudah, ini sudah berbaris, pegang tangan temannya. Yang nanti dilakukan oleh masing-masing kelompok ya. Yang nomor 1 itu menyubit, tapi coba banter-banter ya kan, menyubit nomor 2. Kalau nomor 2 sudah dicubit, langsung menyubit nomor 3 atau meremas atau gini, ditekan, gitu ya. Ditekan saja ya, gitu diremas, gitu. Itu juga seperti itu. Kalau ini sudah langsung nanti kalau kamu sudah diremet kalau sama Iwan, stop, bilang gitu ya. Oke, Burana yang bentuknya. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, mulai. Stop. Ya, 0,4 detik. Ditulis, silakan. Yang kelompok lainnya, silakan kembali ke bangkunya. Sekarang kelompok 2, 0,4 detik. Kelompok 2. Mulai ya. Oke, sudah siap? Yang pertama langsung meremas, kalau sudah lanjut terakhir tidak stop. 1, 2, mulai. 0,3. Silakan duduk. 6 ya, 6. Jadi ini 240 cm ini, maaf, cm berarti 0,3. Ukurannya menggunakan segini saja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 245. Sudah siap? Yang pertama, 1, 2, mulai. 0,3 sama. Terus lanjut kelompok 4. Kelompok 4 ada berapa? Yang kelompok 5 ada 4 saja ya. Satunya Burata berarti. Oh, Burana sih bagian nyetot ya. Satu ukir satu anak, satu anak. Ben ngitungnya panjang. Berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti enggak 200 cm. Oke, sudah siap ya? 1, 2, mulai. Stop. Saya bilang stop. Ulangi. Fokus. Kalau sudah jadi kene-kene tekanannya diremet biasa kan ngono ae lho, ya. Oke. Saya mulai lagi. 1, 2. Santai saja, enggak apa-apa, enggak. Ini enggak cepet-cepetan loh ya. Ini yang cepet terus menang, boten. Tidak, ya. Sudah siap? 1, 2, mulai. Oke. 0, silakan duduk. 0,2. 2. Tadi 5 ya, 200 cm. Oke, maju. Karena bagian mana ya, bagian nyetot. Pemenang yang dicetot. Agak geser ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah ya? Ya. 1, 2, mulai. 2, 0,2. Oke, terima kasih. Nah, berarti 6 kali 4, 240 cm. 0,2. Silakan. 240 cm. Ini detik ya. Kecepatannya berarti bagaimana Bu? Kecepatannya adalah meter per detik. Berarti 240 per 0,4. Pilih ya dari kecepatannya. Nah, sekarang kecepatannya silakan yang dihitung. Ada 240 per 0,3 dan
Kemudian setelah kalian mengisi tabel tersebut, perhatikan pertanyaannya ya. Berdasarkan percobaanmu, menjawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya yang pertama, mengapa waktu yang dibutuhkan oleh setiap kelompok berbeda-beda, padahal jarak antara orang pertama hingga orang terakhir relatif sama. Relatif sama itu tidak harus sama plot, tapi jaraknya tidak berjauhan. Itu ya, hampir sama, itu namanya relatif sama. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Diskusi, orang meneng-menengan, nggih. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Yang kedua, apa yang terjadi jika ada salah satu anggota kelompok tidak atau lambat dalam merespon? Dicetot mari ngono meneng ae. Nah, terus mari ngono nek ngene dicetot masa diberi tadi ya dipegang diam saja. Berarti tersampaikan enggak ke sebelahnya? Nah, itu silakan dijelaskan. Dalam Bu Ratna tunggu, setelah itu nanti Bu Ratna di kalian presentasikan perwakilan kelompok saja. Oke, salah satu perwakilan kelompok. Nanti ada contohnya, Afif sudah dipegang namanya, tapi diam saja sehingga silakan itu didiskusikan alasannya, penjelasannya bagaimana. Nah, menulisnya lebih jarak, jangan terlalu dekat. Oke, bisa. Bagaimana? Apa yang terjadi jika salah satunya mengenai misalkan diberi respon tidak langsung bertindak, apa yang akan terjadi? Bisa menyebabkan apa? Sudah ya, 5 menit lagi nanti kita presentasi perwakilan presentasi. Sudah ya? Ya. 1 menit lagi. 1 menit harus ada yang berpresentasi. 1 menit lagi. Ada yang sudah menjawab pertanyaan yang A? Kalau ada yang sudah, silakan bisa dipresentasikan lebih dulu. Kelompok berapa? Kelompok berapa yang sudah? Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Silakan ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Semuanya maju. Nah, sekarang siapa yang menjadi juru bicaranya? Suaranya ya. Dari percobaan tadi, pertanyaannya dibaca dan hasil diskusinya. Nah, salam dulu yang lain. Bersama-sama nah. Yang
coba jawaban untuk kelompok 5. Ada bagaimana? Kelompok 5, kelompok 5 bagaimana dengan jawabannya kelompok 4? Ada tambahan atau setuju? Atau mungkin ada pendapat lain? Sama? Sama, oke. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan menjadi selanjutnya. Nah, kelompok berapa? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok kalau presentasi ya diberi pembukaan, salam dulu. Nah, salam dulu, silakan. Terakhir ditutup dengan salam juga. Ayo silakan, salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Soalnya dibaca. mengapa waktu yang dibutuhkan oleh setiap kelompok berbeda-beda, padahal jarak antara orang pertama hingga orang akhir melewati Nah, mengapa waktu yang dibutuhkan berbeda-beda padahal jaraknya relatif sama? Apa hasilnya, hasil diskusinya? karena respon setiap orang dalam setiap kelompok berbeda-beda. Ada yang hasilnya lebih Itu yang pertama berapa? Yang B, yang B. Ya, yang A kan tadi sudah, sekarang yang kedua, salah kedua. apabila ada satu anggota kelompok yang tidak merespon maka tim lain tidak akan mendapatkan tidak meneruskan. Nah, jika ada salah satu yang tidak lambat atau tidak menerima respon, menurut kelompok 1 tadi akibatnya apa? Kelompok lain tidak akan apa? Nah, tidak akan mendapatkan informasi. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan kelompok 3? Ada tanggapan lain? Apakah jika ada salah satu yang lambat, berarti informasinya otomatis ikut bagaimana? Ikutlah. Nah, kalau tidak merespon, berarti kelompok teman selanjutnya mendapat informasi apa tidak? Tidak, ya. Ada tanggapan lain? Kelompok 3 sama, apakah ada yang lain? Sama ya, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi itu ya. Ternyata kecepatan saraf masing-masing orang, masing-masing individu, dasar dulu, itu responnya berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tadi siapa yang mengantarkan respon itu siapa di dalam tubuh kita? Saraf, dari saraf tepi-tepi tadi diantarkan ke saraf sistem saraf pusat. Berarti yang mengendalikan gerakan kita itu siapa di dalam tubuh kita? Otak yang memberi perintah, otak yang mengendalikan otak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Semangat, masih semangat? Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang sistem saraf tadi, Bu Rana akan memberikan asesmen atau penilaian secara individu. Sekarang menguji sejauh mana pemahaman kalian tentang sistem saraf dalam tubuh manusia dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri atau individu, ya. Yang sudah nanti Bu Rana beri waktu 10 menit saja. Ya, silakan jangan lupa memberi identitas dulu, itu penting. Dikerjakan sendiri-sendiri
pahami, ya. Waktunya sudah habis. Sekarang per kelompok silakan mengumpulkan masing-masing kelompok dikumpulkan di meja ya. Perwakilan kelompok mengumpulkan hasil semuanya. Selanjutnya. Nah, sekarang alhamdulillah untuk materi sistem saraf hari ini kita sudah belajar yang tadi dari mengenal praktek. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang? Coba beranak tes. Tadi kita belajar tentang apa? Ada berapa? Pusat dan sistem saraf. Sistem saraf pusat yaitu sistem saraf kopi yaitu yang menyumbat. Menurut kalian penting tidak fungsinya di dalam tubuh kita ini? Penting apa sangat penting? Bagaimana ketika salah satu sarafnya itu tidak berfungsi, apa yang terjadi? Apa Dewa? Contohnya tadi salah satu saraf di sini tidak difungsikan. Contohnya apa yang terjadi? Lemah, tidak bisa bergerak. Ya, itu sarafnya berarti misalkan sarafnya lumpuh, berarti ya sudah tidak bisa. Berarti itu sangat penting. Nah, mengapa Tuhan itu menciptakan saraf yang begitu memanjangkan tadi seluruh tubuh? Mengapa? Ya karena ada yang bisa menjawab. Kalau sudah diciptakan kan karena sangat penting bagi aktivitas tubuh manusia. Ya. Setelah itu kalau tahu itu sangat penting, apa tugas kalian? Bagaimana cara kalian merawat saraf kalian? Ayo siapa? Coba tangannya. Oh iya ya. Bagaimana cara kamu merawat sistem sarafmu? Ya, berolahraga. Iya, itu yang dilakukan. Itu adalah salah satu wujud syukur kita terhadap apa yang sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Cukup untuk hari ini. Materi hari ini semoga dipahami dengan baik.